Ketika pria itu pulang ke rumah, ternyata melihat tunangannya membawa cinta pertama yang tak terlupakan ke kamar pengantin mereka, juga dengan santai menyatakan, hanya membawa cinta pertama untuk berkunjung sebentar, minta pria itu untuk tidak keberatan. Namun tunangannya tidak pernah menyangka, pria itu secara alami sangat alergi terhadap bunga mawar. Dalam sesaat, dia terjatuh lemas ke tanah. Namun tunangannya mengira dia hanya berakting. Tanpa menoleh kembali, dia pergi dengan cinta pertama. Akhirnya pria itu menutup mata dalam penghou-hui dan ketidakpuasan. Ketika dia membuka mata lagi, ternyata terlahir kembali ke sebelum perjodohan keluarga dengan istrinya. Apa yang perlu dipilih di sini? Seluruh King Bei sekarang siapa yang tidak tahu? Dia itu adalah pengikut setia Mu Luoseng. Kenapa kamu terlalu ikut campur? Semuanya adalah urusanmu. Kamu hanya perlu mengatur Mu Luoseng. 3 hari lagi kita akan pergi ke rumahmu. Orang tua kedua belah pihak akan bertemu. Ngomong-ngomong, aku juga sudah memastikan. Mu Luoseng, karena surga memberi aku kesempatan lagi. Dalam hidup ini, aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku akan berpegang teguh. Apa yang seharusnya aku katakan, melainkan bibi kecilnya, yang seharusnya dimengerti malah tidak. Ternyata bibi kecilnya selalu menyimpan rasa cinta terhadap pria itu. Dan hari ini kebetulan adalah hari dia kembali ke tanah air. Keluargamu bahkan mengadakan pesta penyambutan untuknya. Pria itu awalnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengannya. Namun, dia justru menjadi bahan ejekan banyak orang. Wanita yang penuh intrik itu bahkan mengejeknya karena tidak tahu diri. Bahkan dia ingin membuat peraturan bahwa setelah menikah mereka tidak akan mendaftarkan pernikahan. Bahkan ingin pria itu secara paksa menerima mas kawin yang diberikan oleh cinta pertama yang tak terlupakan. Berita pertunangan kami baru saja tersebar kemarin. Dia datang hari ini dengan membawa hadiah. Aku ingin bertanya, siapa pengukir tangan Italia milikmu? Pasti ditemukan di lapak mana? Ini sudah diukir oleh master sebelumnya. Jadi, master mana yang akan menggunakan kaca berkualitas buruk ini untuk diukir? Hei Xiaonan, tolong berpikir dulu sebelum berbohong. Memaksa aku membentukmu seperti baja. Biarkan aku mendekatimu. Wen Huaixu, cukup sudah. Hadiah tidak terletak pada mahal atau murahnya. Yang terpenting adalah niat. Kamu telah memberikan banyak perhiasan mahal padaku. Namun di mataku, semuanya tidak ada yang seberharga hati kaca ini. Hari ini hadiah ini, kamu harus menerimanya. Iya Wen Sao, ini adalah niatku yang tulus. Terima saja. Tidak perlu. Xiaonan, ada apa denganmu? Segera minta maaf kepada Xiaonan. Dengan alasan apa? Dia dengan baik hati memberikanmu hadiah. Jika kamu tidak mau, ya sudah. Memecahkan hadiah dan melukai tangannya. Kamu Freeman sangat mengecewakanku. Kamu membiarkan dirimu dihancurkan oleh orang lain. Apa hubungannya dengan saya? Wen Huaixu, apakah kamu masih berani membantah? Berani berbuat tapi tidak berani mengaku. Apakah kamu benar-benar seorang pria? Jika bukan karena perjodohan keluarga, sungguh tidak mungkin menikah dengan sampah sepertimu. Kamu sudah bertunangan dengan Nona Luo. Mengapa masih harus menargetkan He Xiaonan? Ingatlah baik-baik, meskipun kita menikah nanti. Xiaonan adalah cinta terbesarku. Posisi dia di hatiku selalu lebih tinggi darimu. Lao Chen, semua ini salahku sendiri yang ceroboh. Xiaonan, aku akan membawamu ke atas. Wen Huaixu, kamu sebaiknya berdoa agar tangan Xiaonan tidak apa-apa. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Mu Luoseng, di matamu hanya ada He Xiaonan selamanya. Kapan kamu pernah melihat orang lain? Wen Huaixu, kamu pasti sangat marah. Marah lagi. Tidakkah kamu harus kembali dan menikahi Mu Luoseng? Siapa suruh dia menyukai orang itu? Layak mendapatkannya. Gunakan ini. Terima kasih. Meskipun aku selalu di luar negeri, tapi aku juga mendengar banyak hal. Misalnya, Tuan Wen mengadakan pesta ulang tahun dengan biaya yang sangat besar untuk Mu Luoseng. Tuan Wen melewati banyak rintangan untuk nonamu melakukan banyak hal. Bahkan status keluargamu saat ini juga berkat bantuanmu, bukan? Jadi saya sangat penasaran. Karena kamu sangat menyukai Mu Luoseng, kenapa kamu masih memilih saya? Tadi, momen itu, apakah kamu juga melihatnya? Itu adalah kerugian yang ditanggung Mu Luoseng terhadap saya. Tidak ragu dua kali. Saya sudah lelah. Malam ini kamu tetap tidak bisa tidur. Orang yang saya cintai, selalu seperti kamu. Dan kamu, hanya sekadar pengganti.
ketika kekecewaan seseorang terakumulasi sehingga menjadi, maka akan menjadi dingin. Tapi saya tidak ingin menjadi pengganti orang lain. Meskipun tanpa kamu, saya juga tidak bisa menikahinya. Saya memilihmu, karena kamu bisa memahami saya. Perjodohan keluarga bukanlah permainan. Saya percaya, dengan ada kamu, keluarga Wen dan keluargamu, pasti akan lebih baik lagi. Dalam kehidupan sebelumnya, Mu Wanxing tidak mengakses sumber daya keluargamu. Membangun dari nol di luar negeri. Perusahaannya masuk ke pasar dunia. Mu Luoseng juga jadi terikat tanpa sadar. Wen Huaixu tidak sekuat kabar tentang kemampuannya dalam cinta. Justru sangat sadar. Sebuah pilihan yang bagus untuk perjodohan. Jika kamu tidak mau, tidak perlu dipaksakan. Saya akan membuktikan bahwa pilihanmu tidak salah. Terima kasih atas jaketmu. Sorak-sorakku. Sayang. Kamu suka bunga apa? Bunga matahari. Paman Kekaisaran membeli semua bunga matahari di kota, ditempatkan di dalam hatiku. Baiklah, Tuan. Letakkan bunga ini di sana. Baik, 3 pohon ini harus tumbuh tinggi. Hati-hati semua, jangan sampai merusak bunga. Rakyat tenang. Gunakan dengan baik, Tuan. Sangat baik. Kamar pengantin yang aku siapkan untukmu. Kapan-kapan datang dan lihat ya. Aku akan menjemputmu di pintu. Ternyata bukan Luo Seng. Mu Wanxing bercakap lembut, tapi tubuhnya tetap cukup tinggi. Tahu aku akan datang ke sini hari ini, jadi harus menyiapkan ini dengan baik. Lihat. Kenapa kamu harus seperti dia? Bau bunga matahari agak tidak sedap. Aku lebih suka bunga mawar. Seseorang datang. Nonamu. Ambil semua bunga matahari ini, ganti semua dengan bunga mawar. Tapi ini adalah yang Tuan siapkan dengan baik. Wen Wan pergi menyiapkan ini. Bukankah ini semua untukku? Aku bilang harus mengganti ini dengan bunga mawar. Apalagi yang bisa diusulkan? Tapi apa? Aku adalah pemilik villa ini. Tidak ada yang mendengar kataku. Apakah kamu tidak ingin bekerja lagi? Segera ganti. Mu Luoseng. Siapa yang mengizinkanmu membawa He Xiangnan masuk ke tempatku, dan merusak bunga matahari yang aku siapkan dengan baik? Apa kamu menyiapkan ini bukan untukku? Aku sudah melihat semuanya. Rusak ya sudah. Lihat betapa kamu membesar-besarkan masalah kecil. Xiangnan, jangan pedulikan dia. Siapa yang bilang ini untuk kamu? Semua ini aku siapkan untuk tunanganku. Wen Huaixu, sudahlah, kamu cukup. Aku sudah setuju untuk menikah denganmu. Jika kamu terus berakting, tidak ada gunanya lagi. Luo Seng, kamu juga harus sedikit memahami Wen Shao. Dia melakukan semua ini untuk menyenangkanmu. Membeli semua bunga matahari di seluruh desa. Kamu kira aku suka bunga mawar itu berguna? Wen Shao, ini masih ada satu tarian lagi. Anggaplah ini sebagai permohonan maafku. Wen Huaixu, kapan kamu bisa sebesar hati seperti Xiangnan? Seharusnya kamu setidaknya punya setengah dari dia. Aku juga tidak sampai meremehkanmu. Sekarang, kalian segera pergi dari sini. Kamar pengantin ini adalah setengah milikku. Kamu merasa berhak pergi dengan Xiangnan. Wen Huaixu, apalagi akal bulus yang kamu mainkan? Luo Seng. Aku sebaiknya pergi saja. Lagi pula ini adalah kamar pengantin kalian. Wen Shao sudah marah seperti ini. Xiangnan, bunga mawar. Serbuk sari bunga mawar. Wen Huaixu. Tidak apa-apa. Untungnya pengiriman datang tepat waktu. Kamu bilang kamu alergi terhadap serbuk sari mawar. Kenapa tidak memberitahuku? Jangan sampai begini lagi lain kali. Aku tidak ingin terlalu cepat terpapar cahaya. Xiangnan, maaf. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Mengganggu sedikit. Aku kira kamu hanya tidak mencintai saya. Tapi aku tidak menyangka kamu akan sekejam ini. Dendam seumur hidup. Aku pasti akan membalas satu persatu. Omong-omong, sekarang seluruh Jingbei sudah tahu. Yang akan bertunangan denganmu adalah Luo Seng. Apakah kita perlu menjelaskan ini? Tidak perlu. Setelah sampai nanti, aku akan memberikan kejutan untuk semua orang. Luo Seng.
Beberapa meja ini adalah milik keluarga. Kamu membawa orang luar untuk dilihat. Xiangnan adalah sahabat terbaikku. Lagi pula, hari ini adalah pesta pertunanganku dan Huaixu. Siapa yang kita undang? Bukan kita yang memutuskan. Lagi pula, Huaixu pasti tidak keberatan. Benar kan? Aku tidak keberatan. Bagaimana pertunjukan ini bisa kurang tanpa Wang Xiangnan? Anggap saja kamu mencintainya. Wen Shao, tenang saja. Aku sudah membujuk Luo Sheng. Dia akan patuh dan bertunangan denganmu. Jadi, terima kasih banyak. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Posisi ini adalah mocking. Kamu masih begitu mudah cemburu. Bukankah kamu hanya marah? Hari ini aku membawa Xiangnan. Kamu memanfaatkannya untuk menjadikanku kambing hitam. Tapi perhitunganmu salah besar. Aku punya bibi kecil. Bagaimana mungkin dia bisa berpisah denganmu? Sila beri jalan. Luo Sheng, kenapa kamu masih berdiri di situ? Cepat datang dan duduk di sini. Kalian duduk di sini. Kepala keluarga Wen, menikah seperti yang kamu katakan. Itu adalah perjodohan yang tinggi bagi keluargamu. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Wen Shao pada diriku, Wen Luo Sheng. Tapi hanya cinta sepihak, menjadi bahan pembicaraan seluruh Qingbei. Kami juga dalam posisi yang sulit. Beberapa hari yang lalu, bahkan ada yang menawarkan mas kawin 10 miliar. Kenapa kamu membicarakan ini? Kepala keluarga Wen, keluarga besar dan kaya. Bagaimana mungkin mereka merugikan Luo Sheng? Jika aku boleh bicara, tidak perlu mas kawin 10 miliar. Membangun gedung megah sudah cukup. Gedung megah adalah fondasi keluarga Wen. Keluargamu tidak perlu meminta mas kawin. Ini ingin mengambil seluruh keluarga Wen. Tua Wang, apakah kamu merasa sedikit sedih? Tak perlu takut, itu Wen Huaixu. Dia sangat terikat dengan putri kita. Ini bukan urusan dia. Ini sangat sederhana. Masih mengira dia menantu. Dia yang ingin menikahi Mu Luo Sheng. Tuan Wu, kepala keluarga Wen. Bagaimana dengan masalah mas kawin? Sebenarnya saya rasa kita bisa memikirkan semuanya setelah ini. Tapi hari ini, saya rasa yang utama adalah masalah pertunangan ini. Jadi, bagaimana kalau kita seperti ini? Sekalian, kita juga bisa maju dengan baik, kemudian melanjutkan untuk mendaftarkan pernikahan, dan berbagai persiapan untuk pernikahan. Bagaimana menurutmu, Paman Wen? Tidak perlu Anda khawatir tentang pendaftaran. Kami sudah membicarakannya. Mendaftar dan urusan pernikahan sangat mendukung menantu. Bibi kecilku benar. Persiapan pernikahan semuanya mendukung menantu. Mengenai surat, kami sudah mendaftar. Sudah mendaftar. Bagaimana saya tidak tahu tentang hal sebesar ini? Benar-benar sudah mendaftar. Wen Huaixu, katakanlah sesuatu. Tuanmu, kepala keluargamu, cinta hari ini memang terlalu berlebihan. Hari ini adalah pertunangan. Jelas ini adalah antara menantu dan Wan Xing. Dia adalah seorang gadis kecil. Kenapa dia mengacau di sini? Apa?